Malam ini sejumlah supporter terlibat bentrok, lalu bagaimana penanganan yang dilakukan Polri dan TNI? Langsung saja kita bergabung dengan Lalo Sumardi di Stadion GBK. Dan juga nanti ada Randy Wicasana yang berada di area Senayan untuk mengabarkan bagaimana suasananya di sana usai pertandingan. Pertama kita ke Lala terlebih dahulu. Lala, langkah apa yang dilakukan pihak kepolisian untuk mengamankan supporter usai pertandingan ini? Ya Windy, kami memantau untuk pihak kepolisian atau pihak keamanan gabungan yang masih saat ini berjaga untuk mengawal nantinya supporter yang selesai menyaksikan pertandingan final antara Persib Bandung melawan Sriwijaya FC. Memang hingga saat ini kami masih memantau bahwa terakhir adalah masih unggul dari Persib Bandung 2-0. Lalu bagaimana tanggapan dari supporter Sriwijaya FC yang nampak ini sudah satu persatu mulai keluar dari area penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sudah bersama saya ini supporter Sriwijaya FC yang mengenakan baju kuning-kuning. Dengan Pak siapa Pak? Pak Nizar. Pak Nizal, datang dari mana Pak? Dari Palembang. Dari Palembang. Pak, kenapa nih Pak alasannya? Belum selesai pertandingan, sudah keluar dari area penonton Pak? Ya kalau rasa kecewa ada sedikit. Cuma kami di sini Sriwijaya Mania Sumsel, Singa Mania Simanis tetap optimis bahwa pemain Sriwijaya Mania sudah melakukan yang terbaik buat tim Sriwijaya FC. Hanya saja mungkin Dewi Portina belum berpihak kepada tim SFC. Seperti itu kali. Sriwijaya sudah juara. Lalu Pak, ini Bapak datang dari Palembang. Bagaimana nanti pulangnya dan apakah akan dikawal juga seperti tadi berangkat Pak? Kemarin kebetulan saya ikut waktu meeting di Polda Metro pada hari Selasa. Jadi sudah disampaikan bahwa Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Polda Sumsel. Artinya Pak Kombes Budi itu sebagai koordinator SFC dan supporter SFC, beliau bertanggung jawab sekali. Jadi kita akan dikawal selepas dari perbatasan Banten, seperti itu. Melihat pertandingan di dalam Pak, skornya masih 2-0 untuk Persib. Apakah dari supporter Sriwijaya ini terima jika nantinya akan menempati hanya juara 2 Pak? Ya, kita terima kalah, cuman hanya seperti rekan saya bilang tadi, kita pun juara. Juara berapa? Juara 2! Terima kasih perwakilan dari supporter Sriwijaya FC yang sudah bergabung dengan tim kita malam ini. Itu tadi semangat yang masih diberikan oleh pendukung dari Sriwijaya FC yang langsung datang dari Palembang, dibawa oleh sekitar 30 bus dan nantinya akan dikawal hingga ke perbatasan di daerah Banten atau di pelabuhan di daerah Tangerang, Banten. Dan memang hingga saat ini kami memantau bagaimana perjalanan atau pertandingan di dalam dari Persib Bandung melawan Sriwijaya FC, yang dimana 2 gol yang diciptakan oleh Persib Bandung ini diciptakan pada babak pertama. Namun hingga babak kedua ini kami belum memantau apakah nantinya memang Persib akan menjadi juara untuk final Piala Presiden 2015. Windy Wellingtonia. Baik, Lala, itu artinya sudah ada pendukung dari dua tim yang akan keluar dari areal Senayan. Dan bagaimana suasananya di sana kita tanyakan ke Randy. Randy? Windy Wellingtonia, selamat malam, melaporkan dari kawasan terluar dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Kami melaporkan dari pintu 7 yang akan menjadi salah satu pintu yang akan difokuskan untuk akses keluar dari para supporter, baik itu bobotoh maupun para Sriwijaya FC yang sudah selesai mendukung tim kesayangan mereka dalam berlaga final di Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan saat ini kami bisa saksikan para penonton keluar dari pintu 7 ini dan sebagian akan melalui pintu lainnya. Yang bisa kami sampaikan, kami tekankan ada bahwasanya semenjak siang hari tadi, satuan pengamanan dari pihak kepolisian, Polda Metro Jaya dan juga TNI bersiaga secara ketat di berbagai titik-titik pintu yang berada di Gelora Bung Karno. Ada 3 titik pintu yang menjadi fokus para satuan pengamanan, antara lain ada pintu 7, pintu VIP dan juga pintu 1 yang berada di depan Mall FX Jakarta yang berbatasan langsung dengan Jalan Sudirman. Sejak siang hari tadi beberapa titik ini mendapatkan fokus pengamanan ketat karena kericuhan kerap terjadi. Dan pemantauan kami sejak sore tadi, kericuhan sempat terjadi beberapa kali.
Namun dikarenakan adanya usaha preventif dari pihak kepolisian yang memang tidak menginginkan kericuan lebih lanjut dalam skala besar akan terjadi pada malam hari ini. Tentunya kami berharap tidak akan terjadi hingga saat ini pertandingan sudah usai, ya. Dan tadi kami sempat menyaksikan di pintu VIP sempat terjadi aksi bentrok antara penonton dan juga pihak polisian yang sempat ingin melakukan sterilisasi area dan sempat terjadi bentrok antara mereka meskipun tidak berlangsung dengan lama. Dan semenjak sore hari tadi aksi razia di titik-titik berbagai pintu Gelora Bung Karno dilakukan oleh pihak kepolisian guna menjaga adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi provokasi di dalam. Antaranya adalah usaha dari pihak kepolisian untuk merazia mereka yang membawa atribut Jakmania atau supporter Persija. Karena memang sebelumnya sudah diadakan perjanjian antara pihak pengamanan dengan petinggi-petinggi Persija untuk melarang para supporter Persija untuk datang ke GBK dengan membawa atribut Persija, kan dianggap akan menjadi sebuah aksi provokasi terhadap terjadinya kericuan lebih besar lagi. Dan benar adanya banyak ABG-ABG yang ditangkap diamankan oleh pihak kepolisian dan langsung dibawa ke Polda Metro Jaya saat tadi datang ke sini tidak membawa tiket, namun kedapatan membawa senjata tajam dan juga beberapa membawa atribut Persija. Dan tadi sekitar pukul 8:30 lewat di areal Sudirman, tepatnya di halte Transjakarta Gelora Bung Karno, ada puluhan ABG yang diamankan oleh pihak Polda Metro Jaya, khususnya Diskrimum yang dikerahkan langsung oleh Polda Metro Jaya karena mengganggu keamanan lalu lintas di sana. Mereka berdiri dari halte jembatan penyeberangan GBK dan melempari batu-batu di Jalan Sudirman di sana, dan mereka langsung diamankan oleh pihak Polda Metro Jaya dan langsung dibawa ke Polda Metro Jaya dan diberikan hukuman saat itu juga dengan cara pengamanan, dengan cara mereka diperintahkan untuk jalan jongkok di jembatan penyeberangan tersebut dan langsung diamankan untuk dibawa ke Polda Metro Jaya. Dan hingga saat ini kami melaporkan gerbang pintu 7 ini ramai dilewati oleh para supporter yang hendak kembali ke rumah mereka usai menonton. Dan kami tentu berharap tidak akan ada kericuhan sampai dengan mereka semua kembali ke rumah dan akhirnya piala presiden ini dapat dikenang dengan semua hal yang positifnya untuk memberikan kembali persepak bolaan di Indonesia. Demikian yang bisa kami kabarkan dari Gelora Bung Karno Jakarta. Kita kembali ke studio, Windy. Baik, Randy Wicaksana, terima kasih atas laporan Anda, dan sebelumnya adalah Lala Sumarti. Terima kasih atas laporan Anda berdua. Windy Wellingtonia, selamat malam, melaporkan dari kawasan terluar dari Gelora Bung Karno Jakarta. Kami melaporkan dari pintu 7 yang akan menjadi salah satu pintu yang akan difokuskan untuk akses keluar dari para supporter, baik itu Bobotoh maupun para Sriwijaya FC yang sudah selesai mendukung tim kesayangan mereka dalam berlaga final di Gelora Bung Karno Jakarta. Dan saat ini kami bisa saksikan para penonton keluar dari pintu 7 ini dan sebagian akan melalui pintu lainnya. Yang bisa kami sampaikan, kami tekankan ada bahwasanya semenjak siang hari tadi satuan pengamanan dari pihak kepolisian, Polda Metro Jaya dan juga TNI bersiaga secara ketat di berbagai titik-titik pintu yang berada di Gelora Bung Karno. Ada 3 titik pintu yang menjadi fokus para satuan pengamanan, antara lain ada pintu 7, pintu VIP dan juga pintu 1 yang berada di depan Mall FX Jakarta yang berbatasan langsung dengan Jalan Sudirman. Sejak siang hari tadi beberapa titik ini mendapatkan fokus pengamanan ketat karena kericuhan kerap terjadi. Dan pemantauan kami sejak sore tadi, kericuhan sempat terjadi beberapa kali, namun dikarenakan adanya usaha preventif dari pihak kepolisian yang memang tidak menginginkan kericuan lebih lanjut dalam skala besar akan terjadi pada malam hari ini. Tentunya kami berharap tidak akan terjadi hingga saat ini pertandingan sudah usai, ya. Dan tadi kami sempat menyaksikan di pintu VIP sempat terjadi aksi bentrok antara penonton dan juga pihak polisian yang sempat ingin melakukan sterilisasi area dan sempat terjadi bentrok antara mereka meskipun tidak berlangsung dengan lama. Dan semenjak sore hari tadi aksi razia di titik-titik berbagai pintu Gelora Bung Karno dilakukan oleh pihak kepolisian guna menjaga adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi provokasi di dalam. Antaranya adalah usaha dari pihak kepolisian untuk merazia mereka yang membawa atribut Jakmania atau supporter Persija. Karena memang sebelumnya sudah diadakan perjanjian antara pihak pengamanan dengan petinggi-petinggi Persija untuk melarang para supporter Persija untuk datang ke GBK dengan membawa atribut Persija, kan dianggap akan menjadi sebuah aksi provokasi terhadap terjadinya kericuan lebih besar lagi. Dan benar adanya banyak ABG-ABG yang diamankan oleh pihak kepolisian dan langsung dibawa ke Polda Metro Jaya saat tadi datang ke sini tidak membawa tiket, namun kedapatan membawa senjata tajam dan juga beberapa membawa atribut Persija. Dan tadi sekitar pukul 8:30 lewat di areal Sudirman, tepatnya di halte Transjakarta Gelora Bung Karno, ada
puluhan ABG yang diamankan oleh pihak Polda Metro Jaya, khususnya Diskrimum yang dikerahkan langsung oleh pihak Polda Metro Jaya karena mengganggu keamanan lalu lintas di sana. Mereka berdiri dari halte jembatan penyeberangan GBK dan melempari batu-batu di Jalan Sudirman di sana, dan mereka langsung diamankan oleh pihak Polda Metro Jaya dan langsung dibawa ke Polda Metro Jaya dan diberikan hukuman saat itu juga dengan cara pengamanan, dengan cara mereka diperintahkan untuk jalan jongkok di jembatan penyeberangan tersebut dan langsung diamankan untuk dibawa ke Polda Metro Jaya. Dan hingga saat ini kami melaporkan gerbang pintu 7 ini ramai dilewati oleh para supporter yang hendak kembali ke rumah mereka usai menonton. Dan kami tentu berharap tidak akan ada kericuhan sampai dengan mereka semua kembali ke rumah dan akhirnya pileg presiden ini dapat dikenang dengan semua hal yang positifnya untuk memberikan kembali persepak bolaan di Indonesia. Demikian yang bisa kami kabarkan dari Gelora Bung Karno Jakarta. Kita kembali ke studio, Windy. Baik, Randy Wicaksana, terima kasih atas laporan Anda, dan sebelumnya adalah Lala Sumarti. Terima kasih atas laporan Anda berdua.